Kami dari kelas 7. Pada kesempatan ini kami akan membawakan drama tentang seorang remaja dengan mendapatkan kehidupan keluarga yang kurang harmonis dan menyebabkan dirinya jatuh dalam berbagai adiksi dan hubungan yang toksik. Di saat dirinya merasa tidak lagi layak, Tuhan membuka pintu pengampunan dan memberi kesempatan untuk kembali. perjalanan belum berakhir, tetapi langkah pertama yang telah diambil adalah langkah menuju pertobatan, pengampunan, dan hidup yang baru. Dengan hati yang telah dibenarkan, dia belajar bahwa kasih sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Saat perjalanan pulang sekolah, Karenina samar-samar melihat mamanya sedang berbincang akrab dengan seorang pria parubaya yang diketahuinya sebagai rekan kerja mamanya. Hari itu, Karenina baru saja mendengar orang tuanya bertengkar hebat karena permasalahan yang sepele. Bagi Karenina, tidak ada lagi kedamaian di rumah. Hal ini juga yang memicu dirinya untuk mencari pengakuan dan cinta dari luar, yang didapatkannya melalui kekasihnya, Gama. Papa, bisakah menjemput Nina hari ini? Nina rasa tidak enak badan, ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Halo Nina, bisakah menghubungi Mama saja? Papa ingin rapat dengan klien. Seharusnya yang mengurus kalian itu Mama, bukan Papa lagi. Hubungi Mama, jangan Papa lagi. Papa memutuskan panggilan. Karenina mendengus kesal, tertunduk. Ingin sekali rasanya dia menangis, namun ditahannya karena ini masih di tempat umum. Di sisi lain, ternyata Papa sedang bersama dengan perempuan dan sedang menikmati hari-hari yang sibuk di kantor. Kamu tahu, hanya kamu wanita yang dapat mengerti aku. Jadi, kapan kamu ingin meninggalkan istri kamu? Secepatnya. Di tempat lain, Javier sedang menikmati minuman keras dan rokok bersama dengan teman-temannya. Javier mendengar perkataan orang tuanya dan memilih untuk melarikan diri bersama teman-temannya. Kini ia candu terhadap alkohol dan rokok serta melakukan apapun untuk mendapatkannya, termasuk dengan melakukan tindakan kriminal. Hei bro, mengapa kau bermuram durja? Mari kita tunjukkan padamu dunia yang sesungguhnya. Ayolah bro, ini akan membuat lupa segala masalahmu. Haha, kau benar. Itu dia bro, santai saja. Lupakan saja dan nikmati hidup. Nah, sekarang coba ini. Hahaha, kau sudah paham bro. Selamat datang di kenikmatan dunia yang sebenarnya. Yavi sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Baginya, sekolah dan masa depan hanya menjadi tempat pemuasan keinginan dan reputasi papanya. Apa gunanya ia bersekolah dan mendapatkan masa depan yang baik jika keluarga pun kini tak peduli padanya? Baginya, jika masa kini ia sudah hancur, maka kedepannya tidak akan ada lagi masa depan untuknya. Hanya benar-benar ingin menikmati hidup. Di sisi lain, pada pojok perumahan terdapat Gama dan kawan-kawan sedang menikmati rokok, game, dan minuman keras. Hei, di mana perempuan itu? Mulut saya sudah asam. Aku ingin sekali merokok. Sebentar. Hah, itu dia. Dasar perempuan pemalas. Sudah kukatakan untuk datang lebih cepat. Mengapa kau malah jalan bersantai? Aku tidak jemput oleh Papa, Gama. Jadi, aku berjalan dan berlari melintasi panas matahari hanya untuk membawakanmu ini. Rokoknya kurang. Mengapa kau hanya membawakan ini? Uangku tidak cukup untuk membelikan semua yang kalian minta. Aku akan memenuhinya kembali besok. Bagus, good girl. Kalau kamu mau hidupmu tenang, kamu harus menurut kepadaku dan juga teman-temanku. Ini sangat asing bagiku. Aku tahu apa yang kami lakukan ini tidaklah benar. Tapi, mengapa hatiku yang kosong dan hampa ini terasa senang sekali? Pengakuan rasa cinta semua diberikan oleh Gama dan orang-orang yang kutemui tanpa sengaja. Ada sedikit rasa gelisah di hatiku, tapi kutepis jauh-jauh. Kali ini, asalkan aku dicintai, aku akan berbuat apapun.
Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Karenina sudah ingin pulang karena tidak tahan dengan bau alkohol di sekelilingnya. Gams, aku ingin pulang. Bisakah kau mengantarku pulang? Apa kau bilang? Dasar, pulang sendiri perempuan jelek. Kalau kamu mengganggu lagi, aku akan memutuskanmu malam ini juga. Nah, bawa bersamamu juga. Pastikan kamu membuangnya di tempat yang benar. Karenina yang terkejut memilih untuk mengundurkan diri dan pulang sendiri. Ia ingin sekali menangis saat itu juga, tetapi lagi ia tahan karena ia tidak ingin kehilangan Gama. Di perjalanan, Karenina was-was karena sudah cukup malam, dan dia sedang membawa bungkusan rokok dan botol minum di tangannya. Tiba-tiba, sekelompok pembuli datang. Hei, perempuan bermuka dua. Lihatlah, di sekolah kau berpenampilan seperti anak yang lugu dan pintar. Kenyataannya, kau berpacaran dengan laki-laki pecandu alkohol dan juga terlibat dalam pergaulan bebas. Hai guys, ini adalah perempuan sok polos di sekolah kita. Lihatlah apa yang dibawanya. Apakah kalian sudah lihat? Ternyata alkohol. Hah? Dia membawa botol miras. Guys, sepertinya dia habis berpesta dengan pacarnya. Hahaha, dasar anak tidak tahu malu. Lihatlah, malam ini kau akan viral. Sebelumnya aku juga pernah melihatmu bergandengan tangan dengan pacarmu keluar dari klub malam. Ketika orang tuamu tahu, kau akan malu dan hancur, Nina. Inikah yang kau mau, Tuhan? Kau menyebut dirimu ada, tapi apa yang terjadi denganku? Keluargaku hancur, tidak ada seorang pun yang mengasihi aku dengan tulus. Apakah aku tidak layak untuk dikasihi? Pelan-pelan Karenina berdiri dan berjalan menuju rumahnya. Sungguh malam yang sangat dingin dan Karenina benar-benar merasa sangat sakit. Di tempat lain, Javier dan teman-temannya sedang asik merayakan hasil penjualan motor curian yang kesekian. Wah, ternyata hasil maling kita banyak juga ya. Tiba-tiba suara sirena mobil polisi berbunyi. Javier dan teman-teman ketakutan dan mulai menyembunyikan barang-barang curian. Tiarap, semua tiarap. Tidak ada yang bergerak. Kalau tidak akan saya tembak. Tiarap. Dasar kalian sampah masyarakat. Bukannya sekolah, tapi malah jadi pecandu miras, pelaku kriminal lagi. Polisi menangkap Javier dan teman-teman dan membawa mereka ke tempat tahanan anak. Sedangkan Karenina terus berjalan tertatih hingga menuju rumah. Nina! Apa yang kau lakukan? Anak tidak tahu diri. Kau sudah mempermalukan saya sebagai kepala keluarga di rumah ini. Kurang apa kau, ha? Fasilitas rumah lengkap, kau diberi ke sekolah yang mahal. Inikah balasanmu ya pada papa? Viral di media sosial sampai seluruh kolega papa menelpon dan menanyakan kebenarannya. Papa, stop! Bisakah kita menyelesaikan masalah ini dengan kepala yang dingin? Kau selalu terbawa dengan emosimu. Ini tidak akan terjadi kalau kau tidak lalai dan asik dengan selingkuhanmu. Alah, jangan pura-pura jadi suami yang baik deh. Aku tahu kau juga berselingkuh. Kau juga perlu ingat bahwa kau turut andil dengan anak-anak. Tidak hanya sibuk dengan kolegamu. Lihatlah ketidakbecusanmu mengurus anak. Satu viral karena relasi yang tidak beres, satunya lagi jadi pelaku kriminal dan sedang ditahan di kantor polisi. Aku sudah tidak peduli lagi dengan kalian. Aku akan bercerai dan memulai hidupku sendiri. Keluarga ini sudah tidak layak lagi dipertahankan. Baik, jika itu kemauanmu, ayo bercerai. Aku juga tidak sudi lagi hidup dengan laki-laki seperti kau ini. Urus hidup kalian masing-masing. Sudah tidak ada damai lagi di dalam keluarga ini. Semua kehangatan hilang, terkikis oleh ego masing-masing. Kini, Javier juga menjadi tahanan, dan orang tuanya memilih untuk berpisah dan membiarkan mereka. Malam berganti pagi, Karenina berangkat ke sekolah sendiri. Di sekolah, seluruh teman-teman sedang membicarakan perihal dirinya dan keluarganya. Tiba-tiba, Karenina didorong hingga terjatuh oleh Kayla B dan teman-temannya. Mereka menertawakan Karenina. Peristiwa ini disaksikan oleh kelompok KTB, Gwyneth, Alicia, dan juga Kayla S. Dengan segera, mereka berdiri dan membantu mengangkat Karenina, membawanya ke tempat yang tenang. Mengapa kalian menolongku? Biarkan saja aku dibully oleh mereka. Aku pantas mendapatkannya. Tidak perlu pura-pura mengasihi aku. Aku sudah terlalu kotor. Keluargaku berantakan. Aku bahkan nggak tahu gimana harus perbaiki semua ini.
Nggak ada yang terlalu kotor buat Tuhan, Karenina. Dia nggak lihat masa lalu kita, dia lihat hati kita. Kamu berharga buat dia dan buat kami juga. Tuhan enggak pernah tutup pintu buat anak-anaknya yang mau kembali. Enggak peduli seberapa kelam masa lalu kita, kasihnya selalu sanggup memulihkan. Mari Karenina, mari sama-sama kita berdoa ya. Kami bertiga akan berdoa untukmu. Kita lepaskan apa yang menjadi masa lalu. Kini kita berjalan bersama-sama dengan Kristus ya. Kita memohon anugerah dan belas kasihan bagi kita. Tuhan, bantu aku untuk benar-benar menyadari bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tolong bantu aku menanggalkan hidupku yang lama, dendam, rasa kekosongan di hatiku, dan biarlah Engkau penuhi aku dengan roh-Mu yang kudus. Kumohon ya Tuhan.